Damn. Halo Pak, saya Evelyn Eugenia, absen 10. Perkenalkan, nama saya Alvareta dari absen 8. Nama saya Florencia Melianta, absen 12. Halo, perkenalkan nama saya Genevieve Farika Lintias, absen 13. Perkenalkan, nama saya Kelvin August Manuel, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nadine Kali Kurnia, absen 20. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Jadi yang pertama itu ada pengertian integral tentu. Nah, integral tentu itu berawal dari menghitung luas daerah di bawah kurva. Dan integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integritasnya memiliki batas yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Nah, yang berikutnya itu adalah rumus dari integral tentu. Rumus dari integral tentu itu kan ada batasannya. Nah, di situ tuh dibacanya dari bawah ke atas. Jadi yang ada di PPT ini kita bacanya integral dari B ke A untuk fx dx sama dengan, nah itu dimasukkan batasan tersebut. Jadi f dikali A dikurangi f dikali B sama dengan f aksen x sama dengan fx. Jadi f aksen itu merupakan hasil dari fx. Lalu berikutnya itu ada sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral itu ada 7. Yang pertama itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa integral itu memiliki batas atas dan batas bawah. Lalu batas atas dan batas bawah tersebut dimasukkan ke dalam x-nya. Lalu yang kedua itu ada integral dengan batas bawahnya itu a dan batas atasnya itu adalah b. Nah, ini bisa dibalik batasannya menjadi b-nya di bawah dan a-nya itu di atas, tapi dengan menambahkan minus di bagian depan. Jadi minus integral b sampai a untuk fx dx. Nah, yang ketiga itu memiliki batasan yang sama. Integralnya itu memiliki batasan atas dan bawah yang sama. Jika memiliki batasan yang sama, maka hasilnya akan 0. Lalu yang keempat itu ada integral a sampai b dengan konstanta dx. Nah, ini tinggal di konstanta dikalikan dengan batasnya itu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Lalu yang kelima itu ada integral konstanta fx dx. Nah, ini tuh konstantanya bisa dikeluarkan. Jadi konstanta integral a sampai b untuk fx dx. Lalu yang keenam itu ada integral a sampai b untuk fx ditambah dengan gx dx. Ini caranya itu dipisahkan satu-satu. Jadi dihitung dulu satu-satu. Integral a sampai b untuk fx dx dan integral a sampai b untuk gx dx. Jadi ditambahnya itu cara ngitungnya itu dipisah. Yang nomor 7 juga sama, cara hitungnya dipisah. Nah, di sini saya punya contoh soal, ada 2 contoh soalnya. Ini yang pertama ada integral 1 sampai 2 untuk 3x pangkat 2 dx. Cara pengerjaannya yang pertama itu 3x pangkatnya itu 2 ditambah dengan 1 per 2 ditambah 1. 2-nya itu dari yang pangkatnya itu. Lalu dengan batas 1 dan 2. Lalu sama dengan 3x tadi, jadinya kan pangkatnya jadi 3 per 3 dan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. 3-nya itu bisa dicoret, jadi tinggal x pangkat 3 dengan batas 1 dan 2. Lalu masuk ke rumusnya, jadi 2 dipangkatkan 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3 dan hasilnya itu jadi 7.
Lalu ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah integral 1 sampai 3 untuk 3x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, yang 2 tambah 1 itu kan hasilnya 3, jadinya 3x pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 3x, itu kan 3x itu pangkatnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 3x pangkat 2 per 2 ditambah dengan 2x dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 sama dengan itu 3 nya bisa dicoret, jadi 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 per 2 ditambah dengan 2x dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 3 sama dengan x nya itu diganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi dengan 3 dikali 3 pangkat 2 per 2 plus 2 dikali 3 dikurangi dengan x nya dimasukkan dengan 1, jadi 1 pangkat 3 dikurangi dengan 3 dikali 1 pangkat 2 per 2 ditambah 2 dikali 1. Lalu 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dikurangi dengan 27 per 2 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 1 dikurangi 3 per 2 ditambah dengan 2 sama dengan 33 dikurangi 27 per 2 lalu dikurangi lagi dengan 3 dikurangi 3 per 2 sama dengan 33 dikurangi 3 dikurangi 27 per 2 lalu dikurangi lagi dengan 3 per 2 sama dengan 30. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Rumus integral yang pertama, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana n tidak sama dengan min 1. Rumus kedua yaitu ada integral fx dx sama dengan fx tambah c. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Tentukanlah integral x jika diketahui g aksen x sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 3. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus dasar dari integral tak tentu, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi menjadi gx sama dengan 3 per 5 ditambah 1,5 didapat dari 3x pangkat n yang merupakan 5 titik x pangkat 5 ditambah 1 ditambah 3x ditambah c. Selanjutnya kita hitung jadi gx sama dengan 1 per 2 ini hasil sederhana dari 3 per 6 yang masing-masing dibagi 3 titik x pangkat 6 ditambah 3x ditambah c. Jadi hasil integral dari g aksen x adalah gx 1 per 2 x pangkat 6 ditambah 3x ditambah c. Yang selanjutnya ada sifat integral. Yang pertama, integral a menuju b c dx sama dengan cx dengan batasan a sampai b. Yang kedua ada integral a sampai b fx plus minus gx dx sama dengan a sampai b fx dx plus minus integral a sampai b gx dx. Jadi untuk yang pertambahan dan pengurangan cuman dipisah saja. Yang ketiga, integral a sampai b fx dx sama dengan negatif integral b sampai a fx dx, jadi tinggal dibalik. Yang keempat ada integral a sampai b fx dx sama dengan integral a sampai c fx dx ditambah integral c sampai b fx dx. Yang kelima, integral a sampai a fx dx sama dengan 0. Jadi kalau misalnya integralnya sama, depannya sudah pasti 0. Yang keenam, integral a sampai b kf x dx sama dengan k integral a menuju b, sampai b fx dx.
Jadi untuk konstantanya tinggal dikeluarkan ke depan. Contoh soalnya untuk yang sifat-sifat integral, misalnya ada permisalan integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 3. Terus rumus yang kita pakai itu ada yang integral a sampai b kf x dx sama dengan k integral a sampai b fx dx. Soalnya itu ada integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 2-nya itu dikeluarin ke depan. Terus integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 2-nya tetap. Lalu integral 1 sampai 2 fx dx-nya diubah menjadi 3 karena di permisalan sudah ada. Jadi tinggal diubah aja yang tadi jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Menjelaskan integral parsial. Untuk pengertiannya, integral parsial adalah teknik integral menggunakan cara parsial yang dilakukan jika suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa ataupun substitusi. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini rumus dari integral parsial sendiri yaitu integral UdV sama dengan UV dikurangi integral V du. Contoh soalnya adalah integral 3x dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 6. Nah, diketahui U-nya itu sama dengan 3x. du per dx-nya 3. Jadi du-nya sama dengan 3dx. dv-nya itu sama dengan dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 6. V-nya itu integral dari 4x dikurang 5 pangkat 6 dx. Nah, ini kita turunkan jadi 1/7 dikali 1/4 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7 sama dengan 7 dikali 4 yaitu 28. Jadi 1/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7. Nah, ini kita tinggal masukkan saja rumus-rumusnya. Jadi contoh soalnya itu kan integral 3x dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 6 dx. Jadi sama dengan rumusnya kan itu U. Jadi kita masukin U sama dengan 3x kan. Jadi 3x dikali dv-nya itu 1/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang integral dari 1/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7. Jadi dikali dengan du-nya yaitu 3x. Nah, jadi 3x dikalikan dengan 1, jadi 3x/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang 3/28 integral 4x dikurang 5 pangkat 7 dikali dx. Jadi 3x/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurangi 3/28 dikali 1/8 dikali 1/4 yang merupakan turunan dari 4. Di dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 8. Karena ini turunan dari pangkat 7 ditambah c. Jadi hasilnya 3x/28 dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang 3 kali 1 kali 1 yaitu 3/28 kali 8 kali 4. Jadi hasilnya 896 dikali 4x dikurang 5 pangkat 8 plus c. Aplikasi integral adalah penggunaan perhitungan luas suatu daerah yang gak beraturan. Yang pertama rumusnya ada LR sama dengan integral A sampai B fx dx. Yang kedua rumusnya LS sama dengan min integral A sampai ke B fx dx. Damn.